Hai, saat Qin Yichen melangkah ke ruang aneh itu, di atas puncak gunung suci dan di atas langit yang dipenuhi api, ada gelombang halus. Jika beberapa tetua berikutnya memperhatikan, mereka pasti akan menemukan bahwa di langit tempat nyala api berkobar. Saya tidak tahu kapan siluet tua muncul. Saat ini, siluet tua itu sedang menatap langsung ke kolam suci di bawah. Matanya sepertinya melewati air yang dalam dan jatuh ke dasar kolam suci, tetapi alisnya yang berkerut rapat sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namun, sehubungan dengan penampakan siluet ini, tidak satupun dari banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix di dekat Danau Suci menemukan bahwa mata mereka masih tertuju pada Danau Suci. Dan di mata mereka, itu tampak sedikit mencurigakan. Meskipun mereka menduga bahwa Qin Yichen telah dimakamkan di dalamnya, jika demikian, energi di kolam suci pasti akan banyak pulih, dan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix ini dapat merasakan bahwa darah dewa di kolam suci tidak sekuat sebelum. Bukankah orang itu mati di dalam? Tidak mungkin. Jika dia masih hidup, dia akan keluar. Mungkin tubuhnya yang berdaging kuat, jadi dia belum menjadi bagian dari energi kolam suci. Melihat air dalam yang tenang, jalur bisikan terdengar dari waktu ke waktu di puncak gunung. Adapun kecurigaan dari banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix, beberapa tetua klan Phoenix yang paling dekat dengan kolam suci hanya melihat ke kolam suci dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Nyatanya, mereka memiliki dugaan di hati mereka, mungkin lelaki ras asing itu tidak mati. Karena jika tidak ada orang di kolam suci, keberadaan itu pasti akan membuat mereka menutup kembali kolam suci. Sejauh ini, tidak ada indikasi keberadaan itu. Di bawah danau suci, paksaan teror menembus ruang aneh ini. Di bawah paksaan seperti itu, tubuh Qin Yichen sedikit menggigil, dan kerangkanya mengeluarkan sedikit suara. Tampaknya itu bisa dipatahkan oleh tekanan ini kapan saja. Pada saat ini, wajah Qin Yichen juga ditutupi dengan ekspresi muram. Dia dengan roh bela diri naga sejati hampir bisa mengabaikan paksaan dan penindasan yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat darinya. Namun, ini dia yang pertama kali aku rasakan. Ternyata pemaksaan saja sudah bisa membuatku sangat malu. Paksaan yang sangat mengerikan. Keberadaan puing-puing ini seperti apa? Tanda seru. Merasakan tubuh yang sedikit gemetar, Qin Yichen merasa ngeri. Saya khawatir pemilik bangkai kapal ini pernah mencapai pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, atau bahkan keberadaan yang lebih menakutkan. Kalau tidak, di bawah usia pembaptisan, bagaimana paksaan yang berasal dari reruntuhan bisa begitu mengerikan? Di bawah represi paksa ini, mata Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Namun, saat ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan jika dia menyesalinya, sulit untuk melarikan diri. Setelah sedikit mengeluh, hati Qin Yichen berubah secara horizontal, dan ekspresi muram muncul di matanya. Meskipun kamu pasti kuat selama hidupmu, paksaan dari bangkai kapal ini saja tidak cukup untuk menenangkanku. Dengan gerakan pikiran, Qin Yichen tidak lagi menekan, melainkan mengendalikan kekuatan sihir iblis, tiba-tiba melonjak. Untuk sesaat, suara raungan naga terdengar di dalam tubuhnya. Hai, dengan aliran kekuatan sihir, tubuh Qin Yichen penuh dengan kekuatan ledakan, dan kemudian dia mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan ingin melepaskan diri dari paksaan itu. Kaca. Di bawah kekuatan ledakan ini, jalur suara yang sedikit pecah terdengar dengan tenang, dan ruang Qin Yichen tampaknya hancur. Namun, perjuangan ini hanya berlangsung sebentar, dan kulit Qin Yichen tiba-tiba tenggelam, karena dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia berjuang, di bawah paksaan yang menakutkan ini, dia merasa seperti mengguncang pohon, penuh dengan perasaan tidak berdaya. Qin Yichen telah mencapai tingkat puncak dari pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia. Dengan kekuatan Fudo, dia bahkan cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik biasa Artrealem tanpa tertinggal. Namun, di tempat aneh ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan diri. Setelah berjuang beberapa kali tanpa hasil, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan kelemahan yang mendalam. Sepertinya saya masih meremehkan klan Phoenix. Ini adalah kolam suci klan Phoenix. Bagaimana itu bisa dilihat secara diam-diam oleh pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia di distrik lain? Apakah aku terjebak di sini? Di bawah perjuangan seperti itu, mata Qin Yichen penuh dengan keengganan. Dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, dan tanggung jawab di pundaknya tidak memungkinkan dia untuk berhenti di sini. Sangat malu. Dan saat Qin Yichen tampak tidak berdaya, dia tiba-tiba mengeluarkan gelombang aneh dari tubuhnya. Ngomong-ngomong, kekuatan garis darah. Saat ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan segera menggerakkan pikirannya untuk memisahkan asal sejati dan kekuatan roh dari kekuatan sihir. Mengaum. Dengan tindakan Qin Yichen, kekuatan garis darahnya tampaknya menyadari paksaan dari dunia luar. Tiba-tiba, kekuatan garis darahnya tiba-tiba mendidih, dan tekanan kuat yang penuh dengan kebenaran tiba-tiba terpancar. Pada saat yang sama, Qin Yichen tidak bisa menahan raungan ke arah langit, tetapi dari mulutnya bukan raungannya, melainkan raungan naga yang agung.
Hai, dengan kebenaran yang luar biasa ini tersapu, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa paksaan mengerikan dari jenderal asli ditekan untuk bergerak bahkan sedikit, seolah-olah salju bertemu dengan matahari yang terik. Menghilang. Tapi untuk sesaat, paksaan mengerikan yang merembes ke seluruh ruang menghilang. Ini, Qin Yichen tidak tahu. Pada saat ini, siluet tua di atas langit tiba-tiba berubah, dan di mata yang penuh ketidakpedulian, ada ledakan keterkejutan. Mengenai ini, Qin Yichen secara alami tidak tahu bahwa, di bawah belenggu paksaan yang menakutkan itu, tatapannya langsung mengarah ke atas. Ruang aneh ini memberinya perasaan yang sangat tertekan, dan dia juga khawatir dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang aneh lagi. Sebagai perbandingan, Qin Yichen memutuskan untuk pergi dari sini dulu. Oh, apa itu? Tanda seru. Namun, saat Qin Yichen mengangkat sosoknya dan hendak menyapu dari kolam suci di atas, tatapannya tiba-tiba membeku saat dia melirik bangkai kapal yang belum selesai. Di bawah Prestige of True Dragon, paksaan pada reruntuhan tampaknya menghilang secara otomatis, dan Qin Yichen baru mengetahui saat ini bahwa ada titik-titik cahaya hitam yang menyilaukan di atas reruntuhan putih. Nafas yang membuat Qin Yichen sangat tidak nyaman.